Mari siapkan hati kita untuk masuki hadirat Tuhan. Saat ku tak melihat jauh,
bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang memelihara setiap kami. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Ini pujian kami, ini tepuk tangan kami, ini penyembahan kami. Kami mau bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di tempat ini Tuhan. Sungguh kami memerlukan hadirat-Mu lebih lagi. Roh Kudus mengalir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Kami percaya setiap janji-Mu terjadi ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang pulang dengan tangan hampa Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan setiap kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh iman dan keyakinan kami bawa Tuhan dalam nama Yesus, nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua Bapak Ibu yang percaya, boleh sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Boleh salam kanan kirinya, katakan ada kuasa dalam darahnya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan?
percaya Tuhan, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Yes, amin. Nama yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami menyambut Engkau hadir di tempat ini, di hati kami lepas pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami menyambut Engkau hadir Tuhan. Apalah arti hidup kami tanpa Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Haleluya, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus.
kami mau angkat tangan kami bagi yang mulia. Bagi Kau ku puja. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat, saya rindu Bapak Ibu Jemaat menyanyikan lagu ini. Sambutlah Yesus, sambutlah. Kami menyambut Engkau Tuhan. Beri dia
setiap kami yang sakit, oleh karena bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, maka kami menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami menerima dengan penuh keyakinan, kami menerima dengan penuh iman dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku. Kau selalu membuat kami terpesona Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya. Engkau layak ya Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau layak terima segala pujian, penyembahan, kehormatan. Punya mula kejayaan, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengenal kebutuhan kami dan Engkau juga yang memenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap untuk Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua. Puji Tuhan ya, terus bersemangat. Saya kira ini adalah materi yang terakhir tentang klinik healing center ya.
Ya, kita punya brand namanya Clinic Healing Center. Ini materi yang terakhir dan sekali lagi fokus kepada bagaimana cara kita melakukannya. Ya, semua orang harus melakukannya. Baca sama-sama 3. Ya, saudara lihatin kata menyembuhkan itu adalah kata perintah ya. Jadi orang percaya itu adalah subjeknya. Orang percaya menyembuhkan orang sakit. Yang bilangin siapa? Tuhan Yesus yang bilangin ya. Bahwa kita diberikan mandat untuk menyembuhkan orang sakit. Dan setelah ini setiap orang kemanapun ketemu orang di jalan, di pasar, kalau dia bilang kakiku sakit, stop sebentar. Aku letakkan tangan dalam nama Yesus. Oke, amin ya. Memang saudara sebagian besar keterampilan itu saudara kita peroleh melalui latihan. Ya, kalau tidak pernah latihan kita tidak akan pernah berani. Ya, dan saudara jangan lupa suatu hari Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit matanya berapa kali sampai dia bisa melihat? Ya, sampai diulang baru bisa melihat. Apakah Tuhan Yesus kurang kuasanya? Enggak. Kita sedang belajar bahwa kita tidak boleh menyerah dengan doa-doa kita. Ya. Oke, mari kita baca sama-sama. 3, 1, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, semua kalimat di situ adalah kalimat perintah. Ya, jadi ketika saudara mendoakan orang sakit, saudara menjalankan otoritas atas penyakit. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mengamati pelayanan Yesus sepanjang 3,5 tahun, saudara temukan apa yang Yesus lakukan berputar-putar adalah memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Benar ya? Amin ya. Apakah Yesus melakukan hal lain? Gak ada saudara. Beritakan Injil, usir setan-setan, sembuhkan orang-orang sakit ya. Dan dalam cara itu kita bergerak dari dulu sampai sekarang, sampai selama. Ini adalah passionnya kita. Saudara semua harus dikenal dengan pelayanan ini ya. Gereja harus menawarkan ini kepada orang banyak. Dan dengan cara-cara ini banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, tapi dunia yang tidak percaya membutuhkan tanda. Benar ya? Dunia yang tidak percaya ini mereka ingin melihat tanda dan heran, dan kita mempunyainya dan kita bisa menawarkannya. Persoalannya adalah saudara-saudara, kenapa hari-hari ini di banyak gereja tidak lagi melayani pelayanan-pelayanan kesembuhan? Kenapa saudara? Apakah Tuhan sudah berhenti dan menarik kembali firman-Nya sehingga tidak lagi perlu menyembuhkan orang-orang sakit atau berharap kepada peristiwa-peristiwa ajaib dalam kesembuhan? Saudara, sampai saat ini saya ada tahu 2 orang di antara kita yang hari ini sedang berjuang melawan kanker, dan itu adalah suatu perjuangan yang sangat luar biasa ya. Salah satunya masih muda, umur 20-an, temannya Calvin. Apakah Bian ada di sini? Saya menyampaikan ini supaya kita semua menjadi support system bagi teman-teman kita ya. Saudaranya adalah Yvonne dan kemudian Bian. Bian umur baru 24 atau 25 tahun. Seumuran Calvin, dan yang menyedihkan bagi saya adalah semua keluarganya Muslim dan Bian sendiri Kristen. Bian itu sekolahnya adalah di Krista gereja ya, di sana sama-sama di SD Kristen. Saya tidak tahu kenapa dia bisa ada di SD Kristen. Dan kemudian saya juga tidak tahu bahwa sebelum dia berangkat ke Jepang, dia telah dibaptis di sini. Lalu satu hari dia kembali dari sana dalam keadaan didiagnosa mengalami kanker kelenjar getah bening. Itu kanker yang termasuk sangat berat ya. Sampai saya itu berpikir gimana, saya bilang Vin, kalau nanti si Bian misalkan perlu ke dokter, kamu harus nganter. Kalau dia dirawat kamu harus nungguin. Saya tuh bingung mau ngapain gitu, gimana caranya. Saya pikir apalah kita harus sediakan kamar di rumah biar Bian tinggal di rumah. Saya pingin mendoakan dia sepanjang waktu dan mengamati bagaimana segala sesuatu berlangsung. Dan hal-hal yang sedemikian kita benar-benar membutuhkan campur tangan secara supranatural. Amin ya. Amin, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa kenapa di banyak gereja-gereja di seluruh dunia, dan saya harap kita tidak berhenti untuk memberitakan ini. Amin ya. Nah, berhenti untuk mendoakan orang. Kita nggak bisa mengatakan, aduh puji Tuhan ya, saya aman sampai sekarang. Tapi dia itu saudara kita ya, kita adalah satu keluarga. Amin ya.
Nah saya terima kasih bahwa kadang-kadang teman-teman pergi jemput Ivon kemana, ya pagi dia mau ngontrol, nggak ada yang ngantar. Saya terima kasih ya, bahwa kita nggak bisa mengatakan, oh, puji Tuhan ya, aku nggak kena kanker. Tapi kan itu saudara kita. Kita satu keluarga ya kan, dan kita mungkin gak bisa invest uang untuk dia, tapi setidaknya kita seharusnya sebagai keluarga kita menjadi bagian dalam doa-doa, berdoa dengan doa-doa yang kuat, doa-doa yang menerobos kegelapan, doa-doa yang berkuasa sampai sesuatu terjadi. Amin ya. Karena mereka masih muda, Ivon anak-anaknya masih kecil. Dan Bian masih sangat muda sekali. Ya, jadi bentuk daripada dukungan kita adalah doa 10 hari yang akan kita lakukan itu bukan doa 10 hari. Kebaktian kesembuhan ilahi 10 hari maraton rally. Ya, tiap hari doa kesembuhan. Dan saya ingin kita semua mendukung ya. Karena saya percaya kekuatan dari doa secara korporat, secara bersama-sama. Itu besar kuasanya karena 2 orang sepakat meminta apa saja ya, dan kita sudah ada bukti banyak. Mungkin saudara bilang, saya mau mendukung Ivon, barangkali saya mau luangkan waktu 1 jam dalam seminggu ke menara khusus berdoa untuk Ivon dan Bian ya. Atau ada lagi yang sakitnya juga aneh-aneh. Ada beberapa orang yang menurut saya ada cukup banyak orang yang sakit di antara kita, dan saya tidak dapat menerima itu pasrah aja gitu ya. Saya yakin kita harus berbuat sesuatu, dan terutama adalah kita harus invest waktu kita untuk berperang bersama-sama dengan teman-teman kita ini ya. Nah, baik, saudara, saya membaca sebuah berita. Berita itu adalah seorang pria yang pintu rumahnya itu rusak dan rumah itu diganjal dengan batu selama 30 tahun. Terima kasih, saya kirain ini untuk saya. Selama 30 tahun pintu rumah itu diganjel pakai batu. Dan setelah itu dia baru tahu bahwa batu itu bukan batu biasa, ternyata itu adalah pecahan meteor. Dan ditaksir nilainya kurang lebih 1,5 miliar. Saudara, kadang-kadang kita itu menerima sesuatu yang, bukan kadang-kadang, kita sebetulnya menerima sesuatu yang dahsyat luar biasa dari Tuhan. Amin ya. Menjadi anak Allah itu hebat apa enggak? Hebat sekali. Apalagi roh Allah tinggal di dalam kita, itu lebih hebat lagi. Ya. Sekarang adalah bagaimana mengizinkan roh Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Amin. Ketika roh Allah bekerja di dalam kita, dia mengubahkan diri kita. Dan ketika dia mengalir melalui kita, dia mengubahkan dunia di sekitar kita. Say yes. Amin. Amin. Dan saudara, izinkan Roh Kudus bekerja dengan cara itu. Ya. Dan menurut saya orang Kristen menyimpan, Paulus mengatakan harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Mahal sekali. Roh Kudus itu luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Saya ingat satu peristiwa, saya masih muda, baru saja diangkat jadi pegawai negeri sipil. Itu sangat berharga saudara, karena saya harus jadi tenaga honorer daerah beberapa waktu dulu. Ya. Dan menunggu sampai akhirnya SK itu keluar, ada NIP-nya 01. Ya. Lalu kemudian saya bawa SK itu maunya difotokopi. Karena harus difotokopi berapa gitu ya. Nah kebetulan tempat fotokopi itu di sebelahnya adalah warung makan di mana banyak karyawan suka makan di situ. Tidak jauh dari kantor Pemda. Jadi saya pergi dan membawa itu yang mau saya fotokopi. Kami ngobrol sambil jalan karena tidak jauh. Lalu saya tahu bahwa saya telah menggulung-gulung amplop saya dan membuangnya di semak-semak itu. Alang-alang ada banyak rumput alang-alang itu, saya membuangnya dan kami jalan terus sampai sudah lewat cukup jauh. Lalu saya menyadari, saya liatin bahwa yang saya bawa itu adalah amplop, tetapi SK-nya yang saya gulung-gulung dan saya buang di semak-semak. Saya ingin mengatakan apa saudara? Bahwa seringkali kita ini hidup, katakanlah umur 70, 80, 90, 100 tahun. Tapi yang kita perjuangkan mati-matian itu cuma amplop kosong. Karena hidup the real life itu adalah hidup dengan Yesus. Amin. Jadi semua yang kita pontang-panting, montang-manting sampai jempalitan, habis tenaga, habis waktu, pikiran, stres, depresi. Kita berjuang tuh sebetulnya hanya untuk amplop kosong. Karena Salomo mengatakan semua sia-sia.
Sia-sialah. Ketika kita bekerja mati-matian siang malam berdoa nggak bisa, ke ibadah nggak bisa. Demi sebuah pekerjaan kita ngumpulkan semuanya. Begitu napas kita dicabut, semua akan kita lepaskan, nggak bisa kita bawa. Misalkan Bapak Ibu mati, ini cincin di tangan, apa dibiarkan bawa? Dicopot. Cincin kawin ini juga kalau saya mati orang pasti akan copot dari tangan saya. Ini berharga 4 gram. Tapi kalau saya melek, ditembung orento. Leres napa mboten? Dan bukankah sia-sia bahwa kita telah fight habis-habisan, berjuang habis-habisan hanya untuk dilupakan orang. Saudara mati orang cuma datang aja mungkin dia nangis ingat jasa-jasa saudara, dia nangis dikit. Kemudian dia mikir aku ada keperluan mau ke Jogja. Belum masuk di bolongan dia pamit sama keluarganya, pamit ya aku terburu-buru. Dengan mudah orang melupakan saudara. Saya diberitahu tentang seorang anak yang anak satu-satunya orang tuanya berjuang untuk dia. Nikahnya aja sangat mewah. Lalu ketika orang tuanya jatuh miskin, nembung 200.000 dikasih sama ngomel. Ya dikasih tapi pakai diomelin. Rasanya gimana itu saudara ya? Bilang sebelahnya jangan berjuang demi amplop. Hidup kita itu yang kita perjuangkan cuma amplop. Karena hidup yang sejati itu adalah hidup dengan Yesus. Amin. Amin. Apakah kita juga berjuang untuk bisa menikmati kehidupan bersama dengan Yesus ya? Oke, jadi jangan lupakan bahwa ada hal berharga yang tinggal di dalam kita dan bahwa hidup kita itu berharga kalau kita hidup sesuai dengan panggilan kita ya. Mengapa orang percaya menyembuhkan orang sakit? Karena yang pertama itu adalah satu paket dengan keselamatan. Kalau saudara membeli mobil, apakah membeli mobil karena uangnya pas-pasan? Beli mesinnya aja dulu. Order mesinnya bawa pulang ke rumah ya. 10 tahun lagi ada uang lagi beli ban 1. 10 tahun lagi kapan dapat mobilnya? Tapi waktu kita beli mobil itu sudah ada ban serepnya, udah ada spion, mesin, joknya, semua sudah lengkap. Itu namanya paketan, Pak. Keselamatan itu paket komplit. Kesehatan, kesembuhan ada di dalam keselamatan. Amin. Itu luar biasa ya. Ayat 4 dan ayat 5 sebetulnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Iya, padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi sesungguhnya ia tertikam karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, keselamatan ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Satu paket, keselamatan, kesembuhan. Say yes, amen. Satu ayat lagi. Ini paket komplit. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lebih mudah kita percaya Tuhan mengampuni segala dosa, tapi agak sulit untuk percaya Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Terutama kalau sakit kanker, benar apa benar? Ya. Kita kemudian berpikir apa Isa ya kalau sudah bilang kanker ini mesti mati ya. Tapi orang sakit itu tidak harus, orang mau mati tidak harus sakit, setuju ya? Memang harus sakit dulu baru mati? Enggak. Ada banyak orang pergi tidur kemudian bablas. Itu mati yang baik sekali ya. Enggak sakit, dia enggak rasakan sakit ya. Jadi boleh berdoa Bapak Ibu ya, boleh minta Tuhan. Minta matinya, boleh minta dikabulkan, puji Tuhan enggak ya puji Tuhan ya kan, yang penting kan pulangnya ke surga. Cara mati enggak penting, cara hidup itu yang penting, amin ya. Mau mati di lautan di antara langit dan bumi enggak apa-apa. Tapi kalau boleh minta ya nembung, kan boleh berdoa ya kan. Saya berdoa ke Tuhan Yesus nanti kalau saya misalkan sudah nggak bisa pergi ke ATM, sudah nggak bisa makan sendiri, mandi sendiri, nggak bisa nyetir lagi sendiri, please jemput saya pulang, aku mau pulang. Nggak, dinggo apa aku nyusahin anak-anak ya. Ya jadi kalau sudah kira-kira wes ra iso apa-apa, tolong jemput aku mau pulang
Ya. Segala dosa, segala penyakit. Saya senang dengan tokoh Smith Wigglesworth yang lahirnya 1859, 58 atau 59 dan meninggalnya di 1947. Jadi umurnya kurang lebih 89 tahun ya. 1889 ke 1947. 88 apa 89 itu? Siapa yang matematikanya selalu 10? Dan ini orang sangat luar biasa. Belum pernah dalam hidupku membangkitkan orang mati. Rada ngeri-ngeri juga, tapi ini orang 14 kali membangkitkan orang mati. Ada yang salah? Yesus memerintahkan, pergilah sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Yang belum kita lakukan adalah bangkitkan orang mati. Waktu saya dengar Fani berpulang, aduh saya rasanya kayaknya harus membangkitkan ya. Pikiran saya. Tapi terus terang tidak cukup nyali, saudara ya. Itu harus biasanya tuh kalau itu biasanya ada signalnya, ada dengan iman yang Tuhan taruh ya. Secara khusus bukan kemudian semua orang mati kita datangi terus saya bangun enggak ya. Enggak juga. Biasanya kalau Tuhan suruh itu mesti ada konfirmasi, betul ya. Itu biasanya muncul dengan ukuran iman yang pas untuk itu. Ya, tapi waktu itu karena dia masih muda, harapan saya ada di Palu, saya berharap bahwa Fani akan bangun ya. Tapi benar dia bangunnya di sana ya. Kita akan bertemu dengan Fani ya. Ya, segala dosa dan segala penyakit ya itu adalah warisan kita, itu adalah ciri tanda orang percaya. Sejak hari ini kalau saudara ketemu dan dibilang aku 2 hari panas belum turun, tumpang tangan, saya doakan. Amin ya. Atau bilang saya telepon Bu Sarah, saya telepon Bu Is, saya telepon Pak Ivan. Jangan. Ya langsung. Dia bilang, saya 3 hari, 3 minggu batuk gak hilang. Sini aku doakan. Mau? Bilangnya gimana? Tadi yang saya bilangin, kalau ada orang bilang 3 minggu aku batuk gak sembuh-sembuh. Saudara bilang apa? Sini aku doakan. Siap? Amin? Amin? Jangan biarkan dia pergi sebelum engkau doakan dia. Ya, langsung sini aku doakan. Aku kok jalan lututnya sakit. Stop di situ aku doakan. Karena saudara tahu bahwa keahlian saudara itu adalah hasil dari kumpulan ketekunan saudara, ketekunan. Lama-lama saudara menjadi terampil. Amin ya. Tapi kalau saudara misalkan ada orang sakit, nanti aku telepon Bu Sarah. Jangan lakukan itu. Saudara harus dikenal dengan ciri-ciri ini. Orang percaya itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, meletakkan tangan di atas orang sakit. Amin ya. Siap ya, amin ya. Yang mulai dari diri saudara sendiri. Siapa yang datang dengan pusing? Ada yang pusing? Merasa pusing saat ini? Iya? Gimana Bu Sandy? Pusing? Iya. Ya, sekarang saya minta siapa yang dekat Bu Sandy, doakan Bu Sandy. Ya. Bu Retno, tolong balikin kursinya pas di belakang Ibu. Ya. Doakan pusingnya. Jadi begitu ada orang sakit, tandangi langsung. Sini aku doain. Silakan Bu. Kita tunggu Bu Retno doain. Ya, silakan langsung letakkan tangan dan berdoa. Oke, kasih tepuk tangan biar semangat ya. Nah, ini adalah perintah Yesus. Kan Yesus bilangin pergi sembuhkan orang sakit. Kalau saya di bawah pemerintahan Yesus bilang pergi aja. Ya, kalau kita mendoakan nanti di belakang saya kasih tahu caranya gimana. Kita fokus ke caranya ya. Penyebab sakit penyakit itu adalah yang pertama sumber musababnya adalah jelas dosa. Sebelum ada dosa tidak ada penyakit. Ya,
Dan dosa selalu memberikan celah. Itulah sebabnya Yesus membayar hutang dosa saudara. Supaya saudara dan saya tidak hutang lagi. Amin. Sekarang contoh misalkan saya punya anak, punya hutang kena pinjaman online. Kalau saya punya uang kira-kira saya bayar apa enggak? Bayar. Memang semua orang tua kalau anaknya ada masalah yang turun tangan orang tua. Tapi kalau orang tua punya utang anak bayar enggak? Enggak. Terus lihat mulut semua bilang enggak. Semua mulut mengatakan enggak. Tujuan daripada ibu bapak membayar hutang anaknya untuk apa? Untuk apa? Supaya dia jangan hidup dengan hutang. Bukan tujuannya supaya memang kita nggak mau didatangi debt collector, ditelepon sampai ratusan kali sehari. Dia didatangi, diancam, diintimidasi, kita nggak mau. Tapi tujuan yang utama itu adalah supaya dia bebas hutang, betul ya? Amin. Kan tidak mungkin mama nih punya uang banyak, anak utang, tutup. Besok lagi dia hutang lagi, tutup lagi. Hutang lagi, tutup lagi. Hutang lagi, tutup lagi. Lama-lama bapaknya yang bangkrut. Leres ya? Betul ya Bapak Ibu? Tapi tujuan kita adalah supaya anak ini belajar punya hutang itu susah. Tidur enggak nyenyak, bikin darah tinggi. Ditelepon bolak-balik, dikejar-kejar, diancam. Sama. Kenapa Yesus membayar itu? Karena dosa menciptakan celah. Jadi Yesus membayarnya berdarah-darah supaya kamu itu jangan lagi ke sana. Say yes. Sudah dibayar kok mau diulang. Bayarnya itu mahal, saudara. Mahal sekali. Supaya kita tidak pergi ke sana. Pada suatu hari saya pergi ke Surabaya, saudara saya sakit. Saya beli tiket VIP, tiket pergi dengan Mbak Priska. Tapi karena dia telat, kita sampai di sana. Keretanya udah jalan. Lihat ujungnya aja. Akhirnya kami berdua naik kereta ekonomi. Saudara, kita ini dibayar untuk dapat kursi VIP. Say yes. Tahun kemarin itu orang nonton Coldplay musik itu ya di Jakarta. Orang yang dapat tiket VIP itu duduknya itu posisinya bisa langsung lihat tuh penyanyinya. Bayar 11 juta apa 14 juta? 11 juta. Seingat saya. Bukan saya nonton, cuma dengar ceritanya orang. 11 juta ini bisa langsung facing idolanya. Terus dapat bonus bisa tur di belakang panggung ngeliatin. Kalau pas penyanyinya buka baju ada keleknya kelihatan, bisa lihat. Bisa lihat. Kan dia kepanasan, dia wah buat keleknya kelihatan ya. Saudara senang banget bisa lihat kelek bayar 11 juta. Ih, keleknya siapa? Semahal itu ya kan. Bisa foto bareng. Tapi saudara tahukah bahwa Yesus membayar sangat mahal. Saudara dapat tempat di tempat maha kudusnya Allah. Saudara bukan bertemu Coldplay. Saudara ketemu Allah yang maha dahsyat. Allah yang berkuasa dahsyat luar biasa. Sudah masuk di tempat maha kudusnya Tuhan. Dan kalau saudara belajar rahasia itu, di situ ada tabut Tuhan. Isinya apa? Firman Tuhan. Ini saudara dengar firman yang saya beritakan ini kan semua tafsiran saudara. Betul ya? Saya berkhotbah, saya menafsir. Saya baca buku, saya menafsir. Saya baca dari sini lalu saya tafsir. Memang semua harus ditafsir. Tapi waktu saudara pergi di belakang, saudara ketemu pengarang yang asli. Dia bilang, iki loh maksudku gini. Do you understand? Amin. Amin. Sudah pergi di belakang panggung. Dia bilang maksud aku tuh gini loh. Sudah dengar langsung. Sudah nikmati itu hadirat Allah yang luar biasa. Yang menyembuhkan. Ada tongkat Harun yang pernah berbunga. Itu tongkat tentang kuasa.
dan ada buli-buli berisi mana. Kenapa ditaruh di situ? Musa bilang biar ingat. Kalau nggak ada makanan ingat. Dia selalu menyediakan. Jadi dia bayar untuk dapat tiket VVIP. Jangan main-mainan di luar. Di pelataran. Pelataran itu tempat orang asing. Jangan cuma di luar. Jangan juga cuma di dalam. Pergi sampai di dalam. Waktu Musa bawa orang Israel menghadap Tuhan. Musa bilang, come on, ikut. Mereka bilang, enggak. Kamu saja. Nanti kamu ngomong, kita dengar. Ngeri, kita di sini aja. Saudara lihatin, Tuhan ingin bawa saudara di dalam. Amin. Bukan berdiri dan melihat dengan kagum. Tapi masuk di dalam, nikmati persekutuan seharga darah anak domba. Bukan di belakang panggung, tetapi di tempat maha kudusnya Allah. Haleluya! Dia bayar sangat mahal, supaya saudara tidak ada hutang lagi dengan iblis. Amin. Kita gak ada urusannya lagi dengan dia. Lanjut. Ada orang-orang menjadi sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa. Contoh sederhana aja lah. Kalau misalkan engkau hidup dalam dosa perzinahan. Ya pasti kena HIV virus. Ya enggak, banyak sekali di Indonesia. Papua, Manado. Apa cuma di situ? Oh di Jawa banyak. Banyak saudara. Banyak saat ini anak-anak muda hidup dengan virus HIV AIDS. Banyak saudara, itu survei. Lah kenapa? Lah itu kan akibat langsung dari dosa. Siapa makan lombok dia yang pedas. Bapak ibu makan lombok bukan saya yang pedas. Makan dewe, nikmati dewe. Jadi sembuhlah. Saya di chat seseorang di pesan di Facebook. Saya adalah adik dari ini. Tolong kasih tahu kakak saya. Dia ada di gereja ibu. Dia sering pergi ke dukun, Bu. Masya Allah. Masa dengar khotbah galak kayak gini kok masih mentolo ya saudara ya. Jangan bilangin saya, tapi kakak saya itu ada apa-apa nanya di dukun. Saya harap kita sudah sembuh. Amin ya. Ya, yang kedua aja nih ya. Karena dosa memberi akses jalan masuk berbagai penderitaan dan kehancuran. Adalah oleh karena pola hidup. Ya, pola hidup yang tidak sehat. Ya. Ada seorang dokter, ini namanya dokter, ya kita baca ayat ini ya, ini ayatnya bagus ya. 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tapi gak sadar demi cuman mana itu saja. 40 tahun gak ada yang bengkak kakinya. Gak ada asam urat, gak ada asam lambung, gak ada asam ketek sekalian. Gak ada. Gak ada dokter. Tapi sehat. Makanan itu makanan sehat. Jikalau saudara tidak menjadikan makanan sebagai obat, one day obat akan jadi makanan untuk saudara. Menurut saya banyak di area ini. Saya senang dengan tradisi kita sekarang kalau mau makan kita ngumpul sendiri dari rumah bawa makan bareng. Siap ya, amin ya. Bawa sendiri, bawa pisang rebus. Besok nanti kita ke ulang tahun gereja atau apa itu ya gitu ya. Bawain pisang rebus, bawain apa, bawa sendiri aja. Lalu makan. Carilah makanan-makanan sehat bukan makanan enak. Saya akhirnya tahu mengapa dalam korban-korban perjanjian lama Tuhan selalu minta bagian lemaknya. Sebetulnya Tuhan bukan kepengen makan lemak, dia cuma ingin melindungi saudara dari lemak. Amin ya. Tuhan bilang semua lemak harus dibakar. Ini sebetulnya diajari Tuhan itu bukan aku mau lemaknya, tapi sebetulnya melindungi, proteksi kita dari kolesterol, asam urat. Itu memang ceritanya tuh nampaknya seperti itu. Lihat ini.
Ini orang-orang yang kemasukan nafsu rakus. Saudara-saudara saya itu bersaksi ya. Kalau saya bisa bersaksi, saya di umur 40 dan umur 61 tahun ini, saya lebih bertenaga di usia 61 daripada 40. Benar. Dulu umur 40 saya naik tangga itu menggeh-menggeh. Sekarang lari itu enggak apa-apa. Cuman saya bukan karena saya berdoa banyak, bukan. Saya mengubah pola makan saya, pola hidup saya. Di rumah saya angkat dumbbell 5 kilo tiap hari. Sampai kembrobios. Di rumah sayuran saya semuanya rebus, ikan dipanggang. Makan tiap hari cuman telur rebus, ikan tuna dipanggang. Sayur tiap hari adalah brokoli direbus tanpa garam sama sekali. Kalau di luar saya makan nasi padang masih, tapi kalau di dalam sudah bersih banget, sudah clean. Umur 61 saya merasa lebih sehat dari umur 40, lebih banyak energi. Jarang saya mengeluh lelah. Saya bangun 1:30 pagi tadi pagi dan nanti sampai malam lagi saya akan tetap on. Jarang mengeluh lelah. Kenapa? Ubah pola hidup. Ya, amin ya. Bilang sebelahnya kamu gak usah keakehan pola. Ya ini lagi ya. Bahwa saudara tahu bahwa makanan bisa jadi ilah. Perutnya yang jadi Tuhan. Syukurlah kita di gereja ini gak pernah bertengkar soal makan. Kita mau makan soto di ulang tahun, ya semua happy, ya kan ya? Ya kan itu keren itu, dirawat baik-baik tradisi itu. Besok lagi bawain makanan dari pisang rebus ke singkong rebus, share, ya kan? Kamu bawa apa? Aku bawa apa? Nah, nggak usah keluarin uang untuk beli makanan, bawa aja yang dari rumah, ya. Masa apa? Ya, bawa semua. Kita makan bareng di sini, ya kita. Nah ini, contohnya ini, seorang dokter Don Colbert, dokter di bidang alternatif, terapi alternatif. Umumnya masalah yang timbul di Amerika adalah di Amerika, tapi juga di Amerika juga ya. Akibat dari tidak diraukannya tuntunan Alkitabiah tentang cara makan sehari-hari yang antara lain menyatakan sebagai berikut. Lemak hewan berlebihan, lemak hewan. Termasuk lemak jenuh. Ya. Gula berlebihan. Karena gula berlebihan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan juga merupakan bahan bakar untuk tumbuhnya sel kanker. Makanan-makanan yang telah didevitalisasi, junk food, termasuk garam, tepung, makanan yang diproses, daging yang telah diawetkan, dan mentega, keju yang enak-enak semua itu. Nah, kalau umur 40 ke atas saya sarankan stop. Karena kita ini di sini kalau tangi turu, kebiasaan orang sini ya, teh. Kalau enggak kopi, sekarang trennya adalah kopi ya, enggak minum kopi berarti kurang pergaulan. Ya, sekarang itu orang enggak minum kopi kurang pergaulan, jadi saya termasuk yang kurang pergaulan, enggak bisa minum kopi. Ya. Kopi itu kan pahit toh, jadi harus dikasih gula lah. Lu maunya minum kopi atau apa? Kopi dikasih gula kan jadinya manis sayang. Kopi itu kalau 1 sendok belum sayang. Oh saya pakai gula diabetes banyak juga ya tetap juga gula. Ya. Atau teh, katakanlah teh yang paling umum. Teh itu kalau 1 mondo. Ya tak? Teh mondo lama-lama, mondo kok orang ini ngerasanya tambah 2 sendok. Mantap, lama-lama kayak kurang, ini pas kurang cairan, tambah 3 ya. Terus no, nanti kakinya dipotong. Siap-siap untuk potong kaki. Tobat, saudara, bertobat. Ada itu pendeta, salah satu pendeta kita tuh. Dari potong jempol, potong ini, sudah potong ke sini. Ya semoga selamat. Enak itu cuman di lidah. Masuk di sini gak berasa apa-apa. Kalau makanan tidak bisa menjadi obat, obat akan jadi makanan. Berhenti, stop. Ya apalagi itu. Makanan ya junk food. Yang 20 tahun ke bawah, oh enggak apa-apa ya, Bu Sarah bilang 40 ke atas. Kalau engkau sudah terbiasa dari kecil dengan makan model itu, ini ususnya tuh udah melar sayang. Kasih 3 porsi kurang, harus 4, 5, tambah melar, kasih 1 lapar. Ini dari kecil sudah harus latih, kurangi.
Kurangi sendiri dari sekarang ya. Kebanyakan orang itu apalagi diabetes malam itu lapar terus. Karena apa? Tidak terbiasa puasa ya. Belajar puasa saudara ya. Kalau udah terbiasa puasa saudara bisa mengontrol diri. Tapi kalau enggak, saya bilang anak saya, Pin kamu puasa. Dia bilang alah mah enggak puasa kepala saya sakit. Coba kalau puasa nanti kepalanya hilang. Ya, kurangi saudara. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu ya. Pola hidup olahraga ya, olahraga. Piye caranya ya tetap olahraga. Jalan kayak apa kayak yang gratis semua itu ya. Beli dumbbell di rumah, dumbbell itu murah. Saya pergi sampai di Kalimantan tuh bawa dumbbell 5 kilo. Masukin di pesawat, waktu saya pulang pasirnya udah keluar semua, mungkin dibanting nesu mesti ya. Karyawan-karyawan yang ngangkat barang itu mungkin kesel ini aja dibawa gitu kan ya. Mungkin dibanting-banting, saya pulang di rumah pasirnya keluar semua. Beli lagi nih, keluar pasir mungkin dibanting. Tuhan berkati roti, makanlah makanan yang diberkati, jangan makan hak orang lain, jangan makan hak anak yatim. Saya sudah beritahu bahwa di semua rezeki kita ada hak anak yatim dan janda. Setuju amin? Jangan dimakan habis, sisihkan bagian ini untuk janda dan anak yatim. Masukkan di kas sosial, itu akan dipakai untuk merawat janda dan anak yatim. Amin ya. Jangan makan semua, jangan makan hak orang, jangan makan dari hasil tipu daya, nipu sana nipu sini. Jangan utang kemudian ngemplang lalu makan hasilnya. Jangan sayang ya. Nanti kalau misalkan sudah apa waktu mau ngutang dia memohon-mohon, begitu ditagih dia lebih galak daripada yang punya uang. Ngancam-ngancam ya, saudara jangan ya. Enggak boleh dia nangis sama Tuhan, itu bahaya. Enggak boleh makan yang bukan haknya kita. Makanlah roti dan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjauhkan semua penyakit dari tubuh kita. Ya, ini cara selesai di sini ya. Yang pertama karena kita tahu sumbernya adalah dosa, beresin semua dosa ya. Dosa nggak ada berkontribusi apa-apa dalam hidup kita kecuali kehancuran, kegagalan. Ya, stop, sembuhlah. Mario, amin. Amin. Mario, ya sembuhlah. Jangan bertobatlah saudara ya. Perbaiki pola makan saudara. Yang berikut adalah cara kita mendoakan orang sakit adalah letakkan tangan di atas orang-orang sakit. Lalu didoakan ya. Kemudian apa? Mengolesi dengan minyak. Ya, ini juga adalah cara Alkitab. Ini tidak berdosa, bisa periksa ayat-ayatnya. Tapi jangan saudara mengandalkan minyak. Minyak kemudian bawa nih, mau kamu pergi jauh di luar kota, Bu Sarah tolong doakan minyak sak botol ini ya. Jangan saudara. Kekuatan itu ada di doa bukan di minyak. Minyak hanya melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Amin ya. Nah, saudara misalkan sampai saudara kultuskan minyak, sampai beli minyak yang di Pendeta Jakarta, saya kasih tahu, saudara beli 1 drum, rendam siang dan malam, saudara dapatnya lunyuh. Gak manjur, gak akan manjur, rendam pakai minyak gak manjur. Ya. Memberi perintah kepada penyakit, nah itu dia. Jadi tadi kita langsung berhadapan dengan penyakit dan bagaimana kita doakan, ya. Dalam nama Yesus aku perintahkan penyakit keluar. Semua bisa? 1, 2, 3. Dalam nama Yesus aku perintahkan penyakit keluar. Ya. Yang kedua, dalam nama Yesus aku lepaskan kesembuhan oleh darah dan bilur Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus aku lepaskan kesembuhan oleh darah dan bilur Yesus. Jadilah sembuh. Amin ya. Saudara yang memegang otoritas. Saudara tidak bisa memohon-mohon, datang mendoakan orang sakit dan berdoa, Tuhan tolong jangan permalukan hamba-Mu. Loh, saya enggak mengaminkan doa itu. Tuhan tolong jangan permalukan kami. Lah, sudah pikir Tuhan itu preman mempermalukan orang? Kita aja yang malu-maluin Tuhan ya kan? Kita mempermalukan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan siapapun. Jadi kalau saudara misalkan datang berdoa dan Tuhan tolonglah sembuhkan orang ini, jangan permalukan kami. Saudara bukan anggota GSJA Filipi ya. Pasti di lain gereja ya. Tapi semua anggota GSJA Filipi pasti tahu cara berdoanya ya. Amin ya. Langsung datang, letakkan tangan, kalau mau diurapi dengan minyak, urapi, bacain ayat itu supaya dia nggak ngira kita klinik ya. Yakobus urapi. Dalam nama Yesus aku perintahkan penyakit keluar. Di dalam nama Yesus aku merilis kesembuhan oleh darah dan bilur Yesus. Jadilah sembuh. Gampang toh? Amin toh? Ya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya.
Saudara misalkan bayangkan saudara punya pembantu namanya Mbak Inem. Lalu mungkin Bapak punya pembantu namanya Mbak Inem. Bapak mau pergi ke kamar mandi, Bapak minta kopi. Ya, Inem lagi scroll TikTok. Ya, Bapak keluar dari kamar mandi, Bapak minta kopi. Inem scroll terus, Bapak keluar siap ambil tas mau berangkat kerja, kopinya nggak ada. 6 kopi. Inem tetap mainan ini gimana? Pecatlah si Inem. Karena Inem ada di bawah otoritas Bapak, oke ya. Penyakit itu ada di bawah otoritas saudara ya. Amin. Dia harus manut kepada saudara. Mungkin 1 kali belum jadi, 2 kali belum jadi, 3 kali tidak apa-apa. Naaman 7 kali sayang. Dan saya sudah buktikan untuk salah satu ya orang Klaten yang saya cerita pernah bengkak alat vitalnya. Hari pertama saya bilang mari kita doakan. Merah semua anaknya bilang, katanya dokter Nurul bilang ini mengarah ke kanker ya. Saya pergi bengkak, dia duduk tidak bisa pakai celana, pakai sarung. Ya, lalu kemudian saya bilang sama istrinya, gini aja saya datang ke sini 7 kali berturut-turut 7 hari. Jane saya niatnya nginjili mamanya, istrinya. Jadi saya datang hari pertama, doakan pakai sarung. Besok saya datang, dari duduk si bapak sudah tergeletak di atas tempat tidur amben. Gak bisa bangun lagi. Nah kalau saudara gimana? Waduh. Saya bilang besok saya datang lagi. Hari ketiga, bapak tetap tidur. Saya bawa minyak, saya bilang, tante diurapi ya. Tapi tante urapi, saya keluar dulu. Nah, waktu tante mau ngurapi, saya itu baru mau keluar, itu kaca semua. Akhirnya saya lihat, dapat penglihatan saya. Itu amit-amit, seperti kelapa yang belum dikupas. Gede banget. Kayak kelapa yang masih ada kulitnya itu. Merah semua. Hari keempat, soyo parah. Hari kelima, ini benar, anaknya masih ada di Klaten. Kalau saudara nggak percaya satu waktu bisa saya temukan ceritanya. Hari ke-6 saya udah ketir-ketir Tuhan, piye Tuhan. Hari ke-7 saya tetap nekat kembali. Si bapak udah duduk di meja kasir, sudah melayani pembeli. Sembuh 100%. Saudara jangan menyerah dengan doa saudara. Amin. Jangan menyerah, doa 1 kali belum, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 30 kali, doakan 100 kali. Dia datang doakan. Tugas kita adalah mendoakan. Bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya kasih PR ya. Anak-anak kalau di sekolah temanmu ngeluh perutku sakit, langsung bilang sini aku doakan ya. Mau ya? Sini aku doakan. Ini PR kita minggu ini. Pergi tili orang di rumah sakit, tawarkan diri saudara. Sini aku doakan. Oke ya, kita patuh sama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya mau kita sepakat berdoa untuk Bian dan Ivon. Mau ya? Ya saudara sama-sama angkat tangan kanan ke atas, kita berdoa untuk Bian dan Ivon. Mereka tidak ada di sini, kita doakan mereka. Tuhan kami sepakat berdoa mempertahankan Ivon dan Bian. Tuhan tidak ada penyakit terlalu besar melampaui kuasa-Mu Tuhan. Tuhan apabila ini kebenaran yang kami beritakan, maka kebenaran ini diikuti dengan tanda heran dan mujizat. Kami sepakat berdoa untuk Ivon dalam proses penyinaran dan Bian yang juga didiagnosa kanker. Kami perintahkan sel-sel kanker di tubuh Ivon dan Bian keluar dalam nama Yesus. Dan kami deklarasikan mujizat kesembuhan terjadi atas Ivon, terjadi atas Bian. Semua yang sakit disembuhkan
Dalam nama Yesus. Saya mau minta kita berdoa. Urunan doa mau saudara bukan urunan duit. Yang mau urunan doa dengan saya, kita urunan untuk doa tanah di depan. Sebelah parkiran. Hadap sana saudara, hadap sana. Kita mau minta Tuhan beli tanah itu. Urunannya doa, hadap di sana. Ya, kita sepakat berdoa. Saya percaya doa korporatif. Angkat tangan saudara ke arah tanah sana, kita doakan. Tuhan Yesus, kami minta Engkau yang telah menebus hidup kami. Kami minta tebuslah tanah itu. Kami tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Tapi kami percaya bahwa apa saja yang kami minta dan doakan, kami yakin kami menerima. Dan 2 orang dari kami sepakat meminta apapun juga, permintaan kami dikabulkan. Tanah Engkau menjadi milik gereja ini. Tanah itu dibebaskan, tidak akan pernah dimiliki pihak lain. Tuhan membelinya untuk gereja. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Sarah yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu memberkati setiap jemaat. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan. Oh bukan. Jadi ketawa. Baiklah Bapak Ibu. Kalau tidak ada jemaat yang baru pertama kali hadir, kita akan melihat pengumuman. Silakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut Filipi News untuk minggu ini. Bapak Ibu jemaat, dukunglah kegiatan sosial gereja dengan berbelanja di Food Bazaar Filipi yang diadakan setiap selesai ibadah pagi dan setelah selesai ibadah siang. Ada banyak sekali makanan, jajanan yang Bapak Ibu dapat nikmati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, antarkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan dalam 3 kali sesi ibadah pada hari Minggu. Sesi pertama jam 6.30, sesi kedua jam 9.30, dan sesi ketiga pada jam 18.30 di ruang sekolah minggu. Ya halo, jadi dikarenakan teman kita yang biasanya bikin pengumuman itu berhalangan hadir, jadi kami mau bikin video pengumuman. Ya. Besok jangan lupa kita ada games bareng-bareng, bonding bareng-bareng, datang rame-rame. Ya. Jangan lupa ya guys. Jadi pengumumannya cuma itu. Itu aja. Ya Pak. Oke. Datang ya guys. Karena persembahan yang terbaik untuk Tuhan, boleh diangkat amplopnya Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami begitu dikuatkan, kami begitu diberkati. Bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus yang bersemayam. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah tubuh ini. Biarlah kami boleh senantiasa bertanggung jawab menjaganya Tuhan. Dan kami boleh mengingat saudara kekasih kami Tuhan yang berjuang dalam penyakitnya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, maka kami semua menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami, persepuluhan kami menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita sebab firman-Mu berkata Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur kepada Amin, Engkau Tuhan, amin, amin. untuk pengorbanan-Mu, darah-Mu yang menyucikan hidup kami, yang menebus dosa dan kehidupan kami Tuhan. Amin. Sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau Tuhan menjadikan kami menjadi anak-anak yang Engkau sungguh kasihi, supaya Tuhan kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur untuk pagi hari ini, siang ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati akan kuasa pujian. Bahwa kami sangat percaya Engkau adalah Allah pribadi bertata di atas puji-pujian umat yang Engkau kenan ya Tuhan. Dan sungguh kami sangat bersyukur kepada Engkau. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi iman kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh sanggup untuk menceritakan kabar sukacita kepada siapapun yang kami jumpa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa. Engkau hadir tempat ini, Engkau melawat kami, memulihkan dan menyembuhkan kami, memberikan urapan baru bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, kami pada saat ini menyerahkan Ibu Sarah yang Tuhan telah pakai pada siang hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur pengurapan-Mu Tuhan, Kau semakin lipat gandakan penyertaan di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Tambahkan urapan mujizat, kuasa iman untuk membangkitkan orang mati. Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami juga berdoa ya Bapa, biar setiap ibadah di tempat ini kuasa-Mu Tuhan semakin nyata ya Bapa. Mujizat terjadi dinyatakan gereja ini. Dan sehingga gereja ini Tuhan menjadi gereja misi yang diutus Tuhan untuk pada saat dipakai untuk memenangkan Klaten dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Sarah. Tuhan memberkati ya Bapa kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan adalah Allah yang sungguh peduli, dan Engkau Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dan tidak akan pernah permalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, siang hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau mengembalikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda menyertai saudara-saudara kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mereka semua Tuhan tidak akan pernah sekalipun kehilangan upah mereka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di tempat ini, ataupun mereka yang pada saat berada di rumah, apapun kondisi mereka ya Bapa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang terus berdaulat bagi kami. Dan Tuhan tolong kami, biarlah firman Allah itu sungguh hidup dan sungguh menghidupi hidup kami Tuhan. Supaya kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kami yakin Tuhan, hidup kami akan berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga pada saat ini juga berdoa untuk gereja-gereja cabang yang pada saat ini ada Tuhan. Bapa, kiranya setiap ibadah yang ada, kirimkan jiwa-jiwa baru dari seluruh penjuru arah matahari untuk memenuhi setiap ibadah-ibadah yang ada. Bahkan ibadah-ibadah komsel, kebaktian-kebaktian anak-anak muda, kebaktian orang tua, ibu-ibu dan semuanya ya Bapak. Tuhan, Kau kumpulkan mereka di sana ya Bapak. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini juga berdoa ya Bapak, untuk pada saat ini bangsa negara kami yang kami kasih. Tuhan, bangsa kami ada di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasihan Allah. Amin. Berkati bangsa kami. Ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan.
Bapa, kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kabinet yang ada, lembaga tinggi-tinggi negara Tuhan. Amin. Dan juga para mereka yaitu pemegang, bahkan pembuat kebijakan. Ya, Biarlah Tuhan. mereka bersungguh-sungguh Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami yakin dari Sabang sampai Merauke terjadi kemuliaan Allah terjadi. Amin. Lawatan Allah terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pada saat itu Tuhan sudah tiba saatnya dan kami tidak akan pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan. Amin. Bapa, teladan kami minta kepada Engkau. Amin. Biarlah melalui gereja ini Amin. teladan penuh kemuliaan Allah. Amin. Dan melalui gereja ini sebagai tempat pujian penyembahan Amin. hadir di Klaten di Amin. dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Bapa, Klaten penuh kemuliaan Allah. Amin. Klaten diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan Klaten dilawat oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga meminta pada saat ini Tuhan, sebagaimana gereja ini memiliki suatu visi ya Tuhan, untuk bermultiplikasi. Amin. Dan kami yakin di dalam Engkau Tuhan, setiap pribadi kami bermultiplikasi. Amin. Dan gereja ini Tuhan sudah tidak akan mampu menampung jiwa-jiwa yang Amin. baru di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih Bapa, terima kasih. Ini Tuhan doa kami. Ini seruan kami Bapa. Amin. Ini permohonan kami. Dan semua itu ya Tuhan, kami alaskan semuanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.